pembukaan kita ya secara overview. Setelah itu kita akan ke akun demonya. Nah, sebelum saya mulai nih mungkin dari Ibu Dian boleh diinfo nggak nih Bu saat ini sudah menggunakan sistem apa, terus challenge-nya selama ini melakukan pengelolaan SDM khususnya di rumah sakit Ratih Kota Kediri seperti apa, dan ekspektasinya kalau misalnya nanti punya sistem ingin yang bagaimana begitu Ibu agar saya bisa menyesuaikan produk. Ya, untuk sementara ini kalau untuk absensi Simba itu untuk apa? Fingerprint aja masih. Oke, berarti kalau absensi masih semua fingerprint, untuk lokasi kita hanya di Jawa Timur ya Bu ya? Ya, iya. Benar ya? Oke, kira-kira apa sih Bu challenge-nya selama ini dengan fingerprint yang pastinya belum terintegrasi ya Bu yang ke payroll, pasti Ibu nantinya untuk penarikan data absensi masih manual, terus perhitungan lembur, administrasi ya yang seperti pengajuan cuti dan lembur pastinya masih menggunakan form, begitu ya Bu ya? Iya, iya. Oke. Nah, kira-kira boleh diinfo nggak nih Bu atau sharing sedikit ke kita challenge-nya selama ini seperti apa? Terus ekspektasinya kalau misalnya nanti ingin mempunyai sebuah sistem itu ingin yang seperti apa begitu? Mungkin dari Pak Aziz nanti boleh dari sisi teknisnya boleh bantu nih Pak untuk sharing-sharingnya di awal. Mas Aziz mungkin bisa menjelaskan. Oke, kedengeran ya? Halo? Halo, halo, terdengar Mas Oke. Aziz? Iya, iya. Oke, jadi yang saya ingin dari HRIS ini karena di rumah sakit itu shiftnya ada banyak ya, di 3 shift. Jadi setidaknya bisa Maaf Pak Aziz, menampung. suaranya agak jauh. Maaf ya Pak. Boleh. Cek, udah kedengeran? Oke, boleh Pak, silakan. Jadi yang saya harapkan nantinya untuk apa pendataan absen kan di rumah sakit ada beberapa shift. Nah, itu bisa di handle. Jadi kan ada 7 jam ya shift per jam kerjanya. Jadi bisa menghandle itu. Oke, untuk sitting ya Pak ya? Iya, Oke, siap. Mungkin yang lain Pak, ada lagi? misalkan bisa nggak nantinya, misalkan IT kan masuknya nggak harus jam 7, jadi misalkan jam 8 nanti, eh, yang penting 7 jam, nanti apakah kehitung satu hari apa satu kehitung kerjanya full. Oke, berarti untuk menghitung productive Hmm, hours-nya saja begitu ya Pak ya? iya. Nggak ditentuin jam masuk dan jam pulangnya Mm-mm, begitu ya? iya. Nanti bisa nggak ada settingan seperti itu? Oke, siap. Mungkin yang lain ada Ibu dia terkait absensi ini kan pastinya ini kan dasar untuk kita melakukan perhitungan hingga ke payroll ya Bu ya. Kira-kira selama ini dari absensi finger yang ada challenge-nya apa nih Bu? Karena kan tadi diinfo oleh Pak Aziz kan kita shifting 24 hour ya Pak ya. Nah pasti untuk shifting-shifting yang akan bertemu hari esoknya biasanya di fingerprint itu record nggak sih Bu? Gitu. Ya, nanti kalau untuk itu dipermudah kan, Mbak. Jadi untuk bagi tenaga gaji juga kan lebih gampang. Oke, baik. Jadi harapannya semuanya sudah bisa terintegrasi ya Bu ya dengan sistem nantinya. Baik, mungkin saya langsung saja untuk share screen produk kita. Nah, apabila tampilan dari slide saya dan ucapan saya kurang sesuai, saya mohon instruksi ya Pak Aziz dan Ibu Dian agar saya bisa Ya. ulang kembali. Nah, feel free pada saat saya presentasi, kalau misalnya ada yang langsung ingin ditanyakan, silahkan. Kita bisa langsung tanya jawab. Sudah bisa terlihat data slide dari layar saya, Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, nah mungkin Ibu Dian sudah cukup familiar ya Bu ya dengan Greedy HR sebelumnya. Nah ini adalah tampilan mobile apps kita. Jadi untuk Greedy HR ini adalah sistem HRIS yang berbasis cloud di mana kita bisa di-download melalui App Store dan Play Store untuk tipe speknya juga sangat minim. Android Lollipop 5 sudah bisa dan iOS 10 juga sudah bisa. Tapi kita juga bisa diintegrasikan dengan fingerprint yang ada, misalnya dari beberapa perusahaan atau
kerjasama oleh klien kita itu tidak diperbolehkan membawa mobile ataupun handphone ya di area kerja. Jadi kita absensinya menggunakan fingerprint itu bisa juga, jadi nanti bisa diintegrasikan. Nah, sistem dari mobile apps kita ini sudah emphasize self service sehingga nantinya dari segi hal administratif yang berulang seperti misalnya pengajuan cuti, lembur, form-form yang selama ini masih bersifat paper, semua sudah paperless sehingga nantinya akan membantu dari sisi HR tidak lagi melakukan penginputan data ataupun manual data collection seperti itu. Nah, ini adalah perusahaan kita ya, untuk Gride sendiri nama PT kita PT People Intelligence Indonesia. Kita perusahaan yang sudah lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang HRIS dan sudah dipercaya lebih dari 700.000 user dan 2.000 perusahaan yang sudah tersebar di beberapa kota. Untuk di Indonesia ya, untuk di Jawa Timur kita sudah ada cabang di Surabaya, dan di luar kita sudah expand di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ini adalah referensi klien-klien kita yang mungkin Bapak Ibu di sini familiar beberapa di antaranya. Untuk rumah sakit sendiri kita juga sudah banyak bekerja sama. Nanti untuk detailnya saya bisa infokan ke Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan referensi-referensinya. Nah, terkait keamanan data, untuk Greedy HR ini adalah sistem HRIS yang berbasis cloud yang untuk server dan maintenance-nya semua sudah di-handle oleh kita. Jadi nanti alur dari kerjasamanya kita berbasis subscription ya, berlangganan. Jadi nanti dari sisi klien tidak perlu lagi menyiapkan infrastruktur terkait server dan lainnya. Jadi nanti semuanya sudah dari Greedy HR, tinggal nanti kita tektokan antara tim IT kita seperti itu. Nah, kita juga sudah sangat aman ya karena kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO untuk Information Security Management-nya dan Quality Management-nya. Jadi dari keamanan data kita cukup aman. Mungkin Pak Aziz sini cukup paham ya terkait sistem ya, keamanan data ini paling utama untuk kita bisa melakukan kerjasama. Nah, sebelum saya ke produk, saya ingin sedikit tour office ya, agar Bapak Ibu juga familiar di sini bahwasannya Gride perusahaan yang sudah lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang HRIS dan dari keamanan data kita juga cukup aman. Nah, ini kantor utama kita. Kita ada di daerah Bintaro khususnya, tepatnya di daerah DKI Jakarta. Oke, itu sedikit intermezzo ya Bapak Ibu ya terkait tour office kita ya. Untuk infrastruktur kita sangat aman karena kita ada di kantor utama kita untuk servernya dan backupnya ada di Bisnet Cimanggis. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait overview ataupun keamanan data dari sistem IT? Sebelum saya ke akun demonya, mungkin dari Pak Aziz atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya belum sementara, Mbak. Oke, saya izin lanjut ya Ibu ya. Baik. Nah, untuk
Fitur sendiri, untuk produk sendiri, untuk Grid Day kita ada 2 produk Bapak Ibu, mungkin saya paralel saja langsung ke akun demo. Jadi nanti kalau misalnya Pak Aziz dan Ibu Dian ingin explore ya untuk fitur-fiturnya boleh masuk ke akun demo.gridhr.com. Ini terbuka untuk umum. Jadi untuk tampilan mobile apps-nya seperti ini. Nah, ini nanti lebih sering digunakan oleh para karyawan ya untuk mereka melakukan absensi, untuk mereka melakukan pengajuan cuti, pengajuan klaim, lembur, ataupun pengajuan form-form sakit, izin, ataupun surat-surat lainnya, seperti itu. Nah, sedangkan kita dari sisi admin, kita nanti membukanya dari web base, itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada beberapa modul yang akan membantu pengelolaan sumber daya manusia khususnya akan ada fitur organization, fitur employee, fitur career administration, time attendance, reimbursement, payroll, dan menu settingnya. Nah, bahkan untuk aplikasi dari kita, ya khususnya Grid Profesional, kita bisa multi entitas. Jadi kalau misalnya nanti rumah sakit ibu mempunyai cabang ya di Jawa Barat misalnya, itu tinggal kita pilih aja dan kalau untuk perlakuan dari pensettingannya itu juga bisa di-adjust sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi kita bisa digunakan untuk multi entitas atau multi company ya. Jadi kalau misalnya payroll-nya ingin dipisahkan per wilayah seperti itu. Itu kita tidak perlu login logout, tinggal kita pilih saja untuk nama ataupun NPWP perusahaannya ya yang kita buat lebih dari satu NPWP itu juga bisa. Nah, kita mungkin mulai dari mobile aplikasinya ya. Jadi tampilan cara mobile aplikasinya seperti ini Bapak Ibu, yang dimana untuk cara absensi sendiri kita bisa buat beberapa treatment. Pertama bisa menggunakan mobile apps kita ya. Jadi nanti kalau misalnya mempunyai cabang baru atau divisi baru, Bapak Ibu tidak perlu lagi investasi alat absensi fingernya. Jadi cukup menggunakan mobile karyawan masing-masing. Atau ingin menggunakan fingerprint yang ada diintegrasikan ke sistem kita, kita tinggal infokan ada beberapa template yang harus disesuaikan. Jadi nanti Bapak Ibu cukup cek aja dari penarikan mesin fingernya apakah sudah sesuai dengan template kita. Nah, tarikan mesin pertama formatnya bisa yang seperti ini, atau tarikan format yang kedua bisa yang seperti ini. Jadi nanti bisa disesuaikan. Jika ada salah satunya, itu bisa kita integrasikan untuk mesin fingernya. Seperti itu. Atau kita punya satu solusi lagi ya untuk cara absensinya kita bisa menggunakan
Maaf Pak Aziz dan Ibu Dian terputus ya Ibu ya? Iya. Oke, tadi terakhir sampai di mana Ibu kalau saya boleh tahu agar saya bisa ulang kembali? Slide-nya apa tadi? Sudah sampai di Apa fitur ya? absensi ya Pak, Bu? Iya, sensi. Template, Mbak. Halo? Template. Oh, Iya, iya Mbak template ya, template. benar-benar sekali Pak, baik-baik. Tadi saya sebenarnya sudah jauh. Oke, saya baru ngeh nih sudah. Oke, ya terkait template itu Pak. Jadi kalau misalnya tetap mau diintegrasikan dengan fingerprint yang ada, ini kita bisa beberapa template ya, bisa disesuaikan. Kira-kira dari fingerprint yang ada, tarikannya ada salah satu dari template kita Pak? Kayaknya ada sih, Pak. Suara Pak Aziz masih Oh iya, mute? ada, Mbak, ada. Ada ya Pak ya, Ada. salah satunya ya. Iya. Nah, itu kita bisa integrasikan. Atau kita ingin berikan satu solusi lagi kalau misalnya kita tidak mau menggunakan yang mobile apps ya. Mobile apps-nya sih sebenarnya tampilan cukup simpel sih Pak. Kalau misalnya karyawan-karyawan Bapak cukup familiar dengan mobile aplikasi, cukup rekam kehadirannya dari mobile mereka. Jadi pada saat mereka ada di rumah sakit itu radiusnya kita bisa setting, jadi mereka hanya bisa di area kerjanya berapa radius ya. Jadi nanti mereka ambil gambar dan akan ada notifikasi dan ada identifikasi wajahnya. Nah, nanti di sini atasannya pun bisa lihat langsung nih karyawan yang sudah check in siapa, yang belum hadir siapa. Jadi secara tidak langsung kita sama-sama aware nih terkait data kehadiran karyawan. Khawatirnya pada saat belum absensi mungkin di divisi A ada kekurangan orang seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung melakukan penggantian shifting yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau dari mobile aplikasi ini akan sangat membantu produktivitas karyawan juga sih, Pak, Bu. Jadi nantinya lebih cepat aja nih kita tahu karyawan-karyawan yang hadir hari ini siapa, yang belum hadir siapa. Karena nanti akan membantu dari sisi analitik nih. Jadi kalau setiap pagi nih misalnya Ibu Dian ya atau Pak Aziz ingin lihat nih karyawan yang tidak hadir siapa begitu ya hari ini gitu. Terus ingin lihat data kehadiran hari ini terkait analitiknya untuk jadwal kehadiran yang status kehadirannya yang tidak hadir, yang cuti gitu ya, yang terlambat, itu langsung bisa terlihat. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang hybrid ya, WFH, WFH masih berlaku, ini langsung muncul di dashboard utamanya. Nah, ini akan membantu kita melakukan analitik ya atau pengambilan keputusan kalau misalnya kita mau ganti shifting karyawan tersebut. Jadi supaya satu divisinya tidak ada yang kosong. Nah, ini sangat cepat untuk digunakan. Jadi kalau untuk yang penggunaan absensi secara mobile apps itu sebenarnya akan sangat membantu bisa melihat langsung nih karyawan hari itu yang sudah hadir dan yang tidak hadir siapa, seperti itu. Atau kita punya satu treatment lagi untuk absensi itu menggunakan grid kios. Jadi kalau misalnya untuk yang mobile aplikasi tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan membawa mobile pada saat jam kerja misalnya, itu kita bisa berikan satu solusi. Nah, untuk device-nya nanti dari rumah sakit yang sediakan, tapi untuk install-nya free. Jadi cara absensinya cukup simple. Nanti secara online mode ya, mereka bisa langsung scan barcode ya, mungkin di setiap area. Tetap verifikasi wajah, jadi mereka tidak bisa titip absen. Nah, kalau selama ini kan sidik jari ya, membaca ini wajahnya. Jadi kalau misalnya ada grooming terkait memakai penggunaan masker, seperti itu atasannya juga bisa lihat nih bahwasannya karyawan tersebut sudah menggunakan prokes. Nah, bahkan untuk offline mode kita juga bisa akomodir baik secara mobile ataupun secara di kios ini. Jadi nggak ada isu buat karyawan tidak bisa absen karena tidak ada sinyal ataupun kuotas. Jadi dia akan tetap bisa terrecord walaupun keadaannya offline. Seperti itu. Nah, mungkin dari ketiga metode tersebut yang bisa diterapkan di rumah sakit, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Agar saya langsung saja sesuai dengan kebutuhan. Apakah dengan fingerprint yang diintegrasikan, atau dengan mobile aplikasinya, atau dengan greedy kios, kira-kira yang sesuai dengan habit yang mana?
Kridi kios itu yang seperti apa, Mbak? Gimana Pak? Kridi kios apa tadi yang terakhir? Iya, itu Greedy Kios itu jadi untuk tabletnya nanti Bapak yang sediakan untuk installnya free. Cara absensinya tadi yang seperti saya putarkan videonya. Jadi menggunakan scan barcode nih Pak. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa karyawan yang mungkin tidak mempunyai mobile ataupun lainnya, mereka tidak bisa menggunakan eh, ID card mereka begitu. Jadi mereka bisa scan seperti itu. Mungkin yang cocok itu lebih ke fingerprint dan mobil sih, Kak. Soalnya di sini di rumah sakit boleh membawa HP sih. Oh boleh ya, oke siap. Nah, kalau misalnya dari mobile sudah bisa nih Pak, harapannya sih mobile aplikasi lebih simpel sih nantinya, karena nantinya semua sudah terintegrasi, sehingga nanti tidak akan ada lagi manual data collection yang dilakukan. Mungkin saya langsung saja ya untuk cara kerjanya. Jadi dari absensi tadi itu kita bisa melakukan pensettingan Pak. Tadi seperti yang Pak Aziz sampaikan, ya kan ada beberapa divisi ya, misalnya ingin diterapkan jam kerja itu khusus untuk IT misalnya hanya terhitung produktif hours begitu ya. Iya. Jadi nanti bisa disetting melalui pensettingan time attendance kita ini Pak. Jadi nanti pertama kita akan atur dulu untuk shift grupnya, di mana nanti di sini kita akan buat, masih terlihat tampilannya Bapak Ibu maaf? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti dari tadi belum saya share ya. Baik, baik. Oke. Nah, ini sudah bisa terlihat, Bapak? Belum, Kak. Belum? Belum. Oke. Saya coba ulang kembali. Ini sudah bisa terlihat? Kalau di saya masih belum. Mungkin yang lain. Di Ibu Dian mungkin sudah bisa terlihat? Masih belum, Mbak. Yang tampil fotonya jenengan. Oke, saya izin live dulu, nanti saya join kembali Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat tampilan dari slide-nya? Sama seperti tadi masih. Gimana? Maaf Pak. Masih sama. Belum terlihat. Terlihat di sana tampilan apa ya Pak? Fotonya jenengan. Foto saja ya? Iya. Oke, saya stop share. Ini juga belum terlihat, Pak? Juga belum. Sudah terlihat, maaf Pak, Bu. Belum saya. Mbak Eci, tampilan dari slide demo saya sudah bisa terlihat? Saat ini yang terlihat itu room meeting kita, Mbak. Oke, kenapa ya? Untuk Mungkin coba di bagian grid DHR-nya, Mbak, yang slide-nya ini yang Mbak presentasikan ini room meeting kita.
Coba diulang, Mbak. Oke. Ini sudah bisa terlihat? Baik, sudah, Mbak. Sudah ya? Oke. Baik. Nah, ini dia tadi Pak, saya bilang untuk treatmentnya ya. Jadi tadi kita akan melakukan pensettingan terkait jadwal kerja nih pertama. Nah, boleh diinfo Bapak Ibu shiftingnya di sana ada berapa banyak? Jadi nanti kalau misalnya shiftingnya misalnya 24 hour pun kita bisa lakukan penambahan di sini. Jadi kita nanti bisa set ya. Misalnya untuk grup code shift 1 begitu ya. Kita mau buat kodenya apa gitu ya, shift 001 atau di sini grup name-nya apa. Itu nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Baru nanti kita mau langsung integrasikan pada saat overtime mau request only, attendance only atau request and attendance gitu. Nah, jadi nanti kita bisa langsung nah terus total harinya berapa bisa. Jadi setelah kita submit, dia nanti akan terbentuk jam masuk, jam pulangnya, terus liburnya setiap hari apa. Kalau misalnya 6 hari kerja berarti 1 hari off, mau di mana dibuat off-nya itu nanti kita bisa langsung upload. Jadi nggak perlu satu-satu. Akan ada template by Excel, tinggal di-upload saja. Ini kalau pensettingan di awal. Tapi secara aplikasi kalau misalnya nanti ada perubahan nih setelah pensettingan dilakukan, ternyata ada minta jadwal shift, misalnya ada perubahan ya. Kan sudah terbentuk tuh tadi ya untuk jadwalnya gitu ya. Terus ternyata ada perubahan. Untuk di jadwal pertama ada perubahan mau diganti shift yang keberapa gitu ya. Tadinya mungkin shift 1, shift 2 atau shift 3 mau diubah menjadi shift 2 gitu. Jadi karyawan bisa request begitu. Nah, nanti mereka ajukan. Pada saat mereka pengajuan, nanti dari sisi admin atasannya langsung atau HR-nya yang akan melakukan verifikasi setiap ada request yang dilakukan. Nah, di sini nanti akan ada notifikasi bahwasannya ada yang request dan memerlukan approval begitu. Nah, jadi nanti sudah tidak lagi manual dilakukan oleh HR atau admin gitu ya untuk melakukan perubahan shiftingnya dan lainnya. Jadi sudah employee self service semua sudah bisa dilakukan oleh karyawan atau atasannya yang mengajukan itu bisa seperti itu. Nah itu untuk tipe atau treatment ya untuk shifting yang schedule-nya sudah ditetapkan. Nah kalau misalnya schedule-nya tadi yang Pak Aziz sampaikan ya, misalnya khusus untuk IT gitu ya, hitungannya hanya productive hours gitu ya, jadi nggak terhitung jam masuk jam pulang. Nah itu kita juga bisa Pak, nanti tinggal di set aja di shift daily-nya ini ya, tipe dari shift-nya itu mau dibuat fleksibel gitu ya. Jadi nanti kita di sini buat flexible work day gitu. Nah, flexible work day-nya ini hitungannya berapa jam, ada spesifiknya misalnya. Nah, kita tinggal buat di sini aja berapa limit jam kerja fleksibelnya gitu ya. Produktif harinya biasanya kalau 7 jam berarti dikali 60 menit ya. Nah, itu berarti 420 menit begitu. Nah, ini tinggal di set. Jadi pada saat dia absen masuknya misalnya jam 9, pulangnya mungkin jam 7 jam gitu. Nah, itu sebenarnya hitungnya productive hour. Nah, itu kita bisa adjust begitu. Nah, jadi nanti untuk requirement yang ada mau di-set seperti apa ke sistem ini kita sangat open. Nah, nanti bisa diinfokan ke kita. Bahkan kalau misalnya nanti ada shift break ya yang berlaku untuk istirahat yang mungkin mempunyai waktu setelah istirahat wajib absen kembali gitu ya. Nah, kalau misalnya telat mungkin ada deduction-nya. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti untuk requirement-nya seperti apa untuk di boarding data ke sistem ini nanti bisa disesuaikan. Jadi nanti akan ada release time setting juga, early out, late out-nya, early break start-nya, early break end-nya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan sih semuanya. Begitu Pak Aziz, apakah terjawab untuk pertanyaan Pak Aziz di awal? Iya, Pak. Halo? Iya terjawab, Pak. Jadi Oke. itu pulangnya sesuai 7 jam itu ya, Mbak?
tadi. Benar benar, Pak. Jadi nanti kita bisa melakukan pen-setting-an nih, misalnya divisi A, shifting-nya yang sudah kita plan khusus untuk divisi IT itu fleksibel fleksibel hours ya atau fleksibel shift itu kita bisa set, gitu. Oke. Nah, nanti setelah kita set, jadi nanti, karyawan sendiri pun mereka bisa make sure kembali nih bahwasannya shifting mereka di minggu ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penginputan mungkin yang ataupun info dari HR yang mungkin kurang pas, mereka bisa langsung melakukan request bahwasannya ada revisi gitu. Jadi bisa saling pengecekan. Nah, nanti mereka kalau misalnya mau membuat perubahan, harusnya mereka di sini shift 1, shift 2, mereka bisa request ya nanti yang akan approve dari atasannya. Jadi untuk layer approval-nya kita tidak ada batasan. Jadi nanti bisa disesuaikan misalnya terkait attendance request itu yang boleh approve ada berapa nih approval-nya, apakah ke admin dulu, apakah ke atasannya langsung, atau ada berapa layer kalau misalnya mau dibuat 5 persetujuan pun kita tinggal tambahkan saja. Seperti itu. Jadi setiap request yang dilakukan, misalnya melakukan approve-nya itu beda-beda pun kita bisa setting. Seperti itu sih Bapak Ibu untuk absensi, untuk pengajuan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih Mbak, soalnya yang tadi itu udah terpenuhi. Mungkin dari Mbak Oke. Diah ada Nah, untuk time attendance sendiri kita juga reportnya bisa difilter Bapak Ibu. Jadi nanti untuk filterannya kita bisa sesuaikan. Untuk outputnya bisa Excel, PDF, ataupun email. Jadi nanti kita mau lihat nih karyawan yang di tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau lihat untuk absensinya begitu ya. Kita tinggal download by Excel, PDF, ataupun kita preview dulu. Nah, jadi nanti kita bisa langsung lihat nih nama karyawan tersebut, posisinya apa gitu ya. Nah, jadwal check-in check-out-nya akan terlihat. Nah, di sini sangat lengkap. Apabila mereka cuti di hari itu pun ada remarks-nya di sini. Nah, untuk absensi semua sudah terintegrasi Bapak Ibu, jadi nantinya tidak akan lagi ada input data yang dilakukan terkait revisi absen. Intinya sebelum tanggal cut off, wajib approval itu sudah ini ya, sudah okein semua ya terkait setuju ataupun ditolaknya gitu. Jadi statusnya itu tidak outstanding. Nah, sebelum proses gaji dilakukan terkait absensi semua sudah clear, cuti, lembur dan lainnya. Nah, mungkin saya langsung saja ke alur dari integrasinya agar Bapak Ibu juga dapat gambaran sesimpel apa sih sistem yang kita miliki pada saat nanti ini digunakan. Saya sudah buatkan satu tutorial videonya. Jadi alur dari sistem kerjanya yang sudah terintegrasi, ini kita bisa interfacekan proses baik itu dari absensi fingerprint ataupun mobile aplikasinya mau paralel digunakan boleh. Tinggal kita set ya untuk tipe periodenya, misalnya kita mau periode penggajian atau bonus atau THR gitu ya, kita tinggal pisahkan saja periodenya. Nah, jadi nanti sudah langsung terinterface dan kita tinggal melakukan calculate aja untuk payroll-nya. Jadi nanti kita bisa langsung setting ya, di awal nanti kita akan lakukan settingan payroll komponennya, berapa banyak ini terkait allowance, deduction-nya, atau ada pajak yang bersifat netral, seperti itu kita bisa adjust. Jadi nanti akan ada tahapan assessment yang akan membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan sistem ini dengan regulasi yang ada, seperti itu. Bahkan untuk regulasi pemerintah seperti BPJS, perpajakan gitu ya, itu sudah diupdate oleh sistem, sehingga nanti tidak perlu lagi diupdate oleh Bapak Ibu seperti itu. Bahkan untuk bank transfer kerjasama ya, template-nya yang berbentuk CSV ataupun TXT ya, apapun jenis banknya, yang penting nanti template-nya bisa diberikan ke kita, nanti kita bisa aja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya sistem ini semuanya sudah terintegrasi dari awal ya, dari absensi, dari pengajuan-pengajuan yang bersifat form selama ini sudah paperless. Untuk payroll juga sudah terintegrasi baik perhitungan overtime-nya, perhitungan klaimnya gitu ya. Ini kita sudah ada semua.
Oke, mungkin itu sih Bapak Ibu tahapannya ya, semuanya kita sudah terintegrasi, tinggal nanti kita sesuaikan saja dengan requirement yang ada, ingin di-adjust seperti apa ke sistemnya, untuk, proses boarding datanya, untuk training user dan end user, semua sudah, include di package-nya, nanti kita tinggal sesuaikan saja. Nah, mungkin terakhir saya ingin menginfokan untuk package dari Grid D yang kita miliki, ya, Bapak Ibu nanti juga bisa lihat di website kita di griddhr.com. Nah, jadi untuk package-nya kita itu sudah include ya core fitur, itu ada fitur attendance, fitur leave dan overtime, fitur payroll, fitur employee, atau kalau misalnya menjadi mandatory untuk additional fitur kita ada juga fitur performance dan recruitment. Seperti itu. Mungkin dari Ibu, Bapak ada yang ingin ditanyakan terkait fitur dan lainnya? Halo, Ibu Dian dan Pak Aziz, apakah cukup clear? Ya, sementara belum dulu Mbak. Bisa dilanjut. Oke. Baik, dari saya sih sudah cukup ya Bapak Ibu ya untuk presentasinya. Kita sudah infoin terkait overview dan fitur-fitur yang kita miliki. Mungkin dari Bu Dian dan Pak Aziz ada yang ingin ditanyakan atau ada plan nih kira-kira kapan? Iya, untuk presentasi hari ini nanti saya ajukan ke manajemen dahulu ya Mbak. Untuk selanjutnya bisa konfirmasi kembali. Baik, dari Ibu Dian dan Pak Aziz terkait fitur dan lainnya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya dengan fitur yang kita miliki. Apakah bisa menjadi solusi nih Bapak Ibu untuk diterapkan di Rumah Sakit Rati Kota Kediri? Iya, insya Allah bisa Mbak. Oke, baik. Mungkin nanti saya izin untuk WhatsApp Ibu Dian ya terkait link-link demo yang ingin saya share ya di 0857 045 15607 benar ya Ibu ya? Iya. Atau emailnya di rumah rsu_rati_kediri@yahoo.co.id. Mungkin saya akan kirim slide presentasinya dan link-link demonya. Kalau misalnya ada kabar baik nih Bu dari manajemen, bisa langsung call, email ataupun WhatsApp saya kembali agar saya bisa infokan lebih detail secara teknisnya. Jadi nanti akan ada tahapan teknis, kalau misalnya Pak Aziz sudah explore, misalnya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali, kita bisa set meeting lanjutannya. Seperti itu sih, Ibu Dian dan Pak Aziz. Iya Mbak, terima kasih. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari saya cukup. Dari Mbak Eci ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita tutup? Baik, mungkin cukup ya Mbak Novita. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, saya mungkin akan akhiri ya. Terima kasih banyak Ibu Dian dan Pak Aziz atas waktu dan kesempatannya. Kita dari tim Bridi HR bisa sharing ya terkait update dunia HR khususnya untuk SDM. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Have a great day. Iya, selamat pagi. Oke, terima kasih Mbak Novita. Mungkin itu saja Ibu Dian dan Bapak Aziz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Nanti akan dikonfirmasi dan dikoordinasikan kembali oleh Mbak Novita sendiri gitu. Mungkin itu saja. Ibu Dian nanti juga mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa koordinasi juga dengan saya sendiri. Nanti kita akan WhatsApp Ibu Dian juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang. Enak.